Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fikih pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pada di sini lahir 5 kaidah. Kaidah pertama, umur bima qasidiya, semua urusan itu bergantung pada tujuannya. Contohnya ada wudu itu mesti ada tujuan besar niatnya, begitu juga dengan mandi, puasa dan salat. Yang kedua, maisaratu fi ta'yinu fal khutau fi mubtilun. Sesuatu yang disyaratkan disyaratkan menentukan salah dan menentukan membatalkan. Contoh salah dalam niat salat zuhur ke salat asar atau sebaliknya. Jika seorang salat asar dalam niat salat zuhur maka tidak sah salatnya. Tiga, ma yusratu tarudu jumlatan wala ta'yin wala yusratu fi ma yusratu ta'yinu fi tafsilan idayana wa akhta adarrah. Sesuatu yang disyaratkan disinggung secara global dan tidak ditentukan secara rinci. Apabila menentukan salah dan menentukan membahayakan. Contohnya tidak ada disyaratkan menentukan jumlah rakaat salat. Bila seseorang niat salat zuhur 3 rakaat atau 5 rakaat maka tidak sah salatnya. Yang keempat, ma la yasratu tarudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayanu wa akhta alam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan menyinggung secara global tidak secara rinci. Apabila menentukan salah, bila menentukan tidak masalah. Jikalau seseorang salah dalam menentukan jumlah waktu salat, salah belum menentukan waktu salat. Jikalau seorang niat salat asar pada hari Kamis mata buktilah hari Jumat maka tidak masalah. 5, maqasidul alaniyatil lafidz. Hujah lafaz di atas niat melafazkan. Contohnya, jikalau nama istrinya atau nama mudanya Tolik atau Hurrah, maka ia berkata ya Tolik ya Hurrah. Maka jikalau ia bertujuan untuk menceraikan istrinya atau untuk memerdekakan budaknya maka hasillah keduanya. Maka kalau niat untuk memanggil maka tidak masalah. Dalil kedua itu idza sakalukum fi salatihi fi salati falam yadri as-salat talatan am arba'an falyatri sakka wal bani ala mastaiqana. Apabila ragu salah seorang dari kalian tentang ibadah salat, maka sungguhnya jika ia tidak mengetahui apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia memaragu itu dan hendaklah ia melanjutkan apa yang ia yakini. Dan pada di sinilah 5 kaidah. Kaidah pertama yaitu al-yakinu la yuzadu bisakki. Yakin tidak hilang dengan ragu-ragu. Contoh, jikalau seorang ragu-ragu dan berasa apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia melanjutkan salatnya dengan agama 3 rakaat, karena itu yang ia yakini. Yang kedua itu al-aslu baku makana la makana. Hukum asal tetapnya sesuatu yang ada ya sesuatu di atas yang pernah ada. Yang contohnya itu makan di akhir malam. Maka di akhir malam dan dia ragu dengan terbitnya fajar maka puasanya sah karena hukum asal kekalnya malam. Al-aslu baratu dhimma, hukum asal bebas tanggung jawab. Diberikan sumpah kepada muda alaih, maka enggalnya muda alaih itu tidak boleh difonis dengan semata-mata yang pernyataan tersebut karena hukum asal bebas tanggung jawab. Akan tapi sumpah itu dihadapkan kepada mudai. Al-aslu adam, hukum asal tidak ada. Contohnya itu perkataan dibenarkan adalah perkataan seseorang yang mengatakan engkau tidak melarangku membeli itu, maka hukum asal tidak ada larangan. Al-aslu fi kulli hadithin takdiru bi aqrabi zaman. Hukum asal pada setiap kejadian itu ditakdirkan dengan terdekat zaman. Seseorang memukul wanita hamil maka kekallah dalam keadaan hidup, dan maka kekallah zamannya anak dengan tanpa kendala. Kemudian mati anak, maka tidak ada bayaran karena hukum asal
karena anak matinya anak itu dengan sebab lain, karena sebab lain itu lebih dekat dari kematian. Al-hajatu Allah Ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul menghendaki oleh Allah menghendaki oleh Allah dengan kalian akan kemudahan, dan tidak menginginkan oleh Allah dengan kalian akan kesulitan. Dan Lailatul Qadar itu dua kaidah, yaitu al-masyaqqatu tajribut taysir. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Itu seseorang sulit untuk menggunakan atau mendapatkan air, maka ia dibolehkan untuk bertayamum. Yang perkara-perkara apabila yang meluas maka ia jadi sempit. Sedikit bergerak dalam solat itu dimaafkan, dengan hendak terpaksa itu dimaafkan, dan banyak bergerak dalam solat karena tanpa hajat maka itu tidak dimaafkan. La darar qala Nabi SAW, la darar wala dirar, tidak dirugikan dan tidak merugikan. Dan pada di sini Lailatul 7 kaidah. Pertama, darar itu harus dihilangkan. Dibolehkan bagi wanita memfasah nikah karena tidak sanggupnya suami. Ad-dararu la yuzalu bisakki, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Darar tidak boleh dihilangkan dengan darar. Tidak boleh bagi orang dalam keadaan darurat memakan makanan orang dalam keadaan darurat juga, dan tidak boleh membunuh anaknya, tidak boleh membunuh budaknya. Ad-darar tutumbil mahdurat. Darar membolehkan perkara darurat, perkara yang diharamkan. Contohnya itu dibolehkan melafazkan kalimat kufur ketika terpaksa. Ma'ubiha lidarurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu dikadarkan ya sesuatu dengan kadar darurat. Seseorang tidak boleh bagi orang dalam kadar darurat itu memakan bangkai atau daging babi kecuali dengan kadar menutup nyawa. Al-hajatu qad tanzuru manzilatad darurah. Hajat kadang-kadang menempati kedudukan darurat. Contoh, dibolehkan memandang wanita ajnabi untuk bermamalah dan untuk melambarnya. Idza ta'aradu mafsadatani ru'iya a'dhamahuma dararan birtikabi akhafihima. Sesuatu yang bertolak belakang dua mafsadah maka dijaga yang paling besarnya di antara dua mafsadah, dan dengan mengerjakan yang paling ringannya di antara dua mafsadah. Contohnya yaitu dibolehkan membela perut mayat jikalau ada di dalam perut mayat itu ada anak yang diharapkan kehidupannya anak. Darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Mengelakkan perkara rusak itu lebih baik daripada mendapatkan kebaikan. Contoh berlebih dalam berkukum atau istinsa itu disunnahkan, tapi makruh bagi orang berpuasa karena mengelakkan batalnya puasa. Kalau Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan sebab saja yang dan orang-orang menjaga faras mereka kecuali untuk istri dan budaknya, maka sungguhnya mereka itu tidak dicela. Dan siapa saja yang mencari di balik demikian maka sungguhnya mereka itu adalah orang melampaui batas. Maka lailah satu kaidah yaitu al-asu fil abdil tahrimu. Kemasal pada budak itu haram. Contoh, seseorang menggoli budak wanita mereka budak itu didapatkan pada perperangan, maka ianya tidak halal kecuali ia mendapat jatah dari harta ghanimah yang dibagi oleh pemimpin yang adil yang pandai membagi, yang dibagi harta ghanimah dengan rasa tanpa takut dan tidak ada kezaliman di atas pembagiannya.
Qala Allah Ta'ala wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, dan perintahkanlah kepada kebajikan dan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka dari inilah tiga kaidah. Al-adatu muhakkamatun, ada kadang bisa menjadi hukum. Contohnya ada kadang menjadi hukum tentang masuk WC dan makan dari makanan telah dihidangkan tanpa ada bicara, maka itu rujuk kepada ada setempat. Ada setempat itu yang gratis atau tidak gratis. Ma warada bisaru mutlaqan wala dabitalu fihi wala fil lughati yurja'u fi ilal urfi. Ilal urfi itu contohnya itu terjadi pencurian pada barang hirzi. Terjadi pencurian pada barang hirzi dan menerima pada jual beli dan menerima pada jual beli. Ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak hilang dengan ijtihad, tidak gugur dengan ijtihad. Itu yang berubah ijtihad tentang kiblat. Dan seseorang mengamalkan ijtihad yang kedua, maka tidak ada qada. Jikalau seseorang salat 4 rakaat dengan 4 arah, maka tidak ada qada di atasnya. Allah Ta'ala fasbiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka laila satu kaidah itu al-itharu bil ibadah mamnu'an, mengutama orang lain ibadah itu dilarang. Contohnya itu mengutama orang dalam saf pertama, maka itu dilarang. Wa yutharuna, kalau tahu itu ala anfusihim walau kana bihim khususah, dan mereka mengutamakan di orang lain daripada diri mereka walaupun pada diri mereka itu ada keperluan. Maka laila satu kaidah itu al-itharu bi ghairi ibadah manutun. Al-ithar bi ibadah matlubun. Matlubun mengutama orang lain selain ibadah. Al-ithar bi ghairi ibadah matlubun. Mengutama orang lain selain ibadah itu dituntut. Itu mengutamakan orang lain dalam tempat tinggal, makanan dan pakaian. Qala Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pimpinan, setiap kalian akan ditanya tentang kepimpinan kalian, tentang rakyatnya. Maka lailah satu kaidah tasarruf fil imam ala ra'iyati, tasarruf fil imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruf fil imam tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang imam itu tindakan seorang imam kepada rakyat itu dituntut dengan dasar maslahat, diikat dengan dasar maslahat. Contohnya itu tidak boleh bagi seorang imam itu untuk mengutamakan dengan harta baitul mal orang dalam keadaan baitul mal. Ya Allah, baitul mal orang akan orang yang tidak memerlukan di atas orang memerlukan. Ya Allah, idul hudud bisubat. Idul hudud bisubat. Akan lailah satu kaidah. Al-hudud suatu bisubat, hukum tidak diikat dengan itu gugur dengan subhat. Contoh seseorang menggauli seorang wanita, maka ia beranggapan wanita itu ada istrinya, maka tidak ada hukum had di atasnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau tadi ittaqullaha haqqa tuqatih, dan adalah satu kaidah yaitu ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan sesuatu, maka ianya wajib. Maka sesuatu itu wajib.
wajib mencuci sebagian leher dan kepala serta muka. Serta muka. Itu faman takut subal faqad istabara lidini waridih. Maka siapa saja menjaga dirinya dari perkara subal, maka ia telah melindungi dirinya dan agamanya. Dan agamanya, agamanya dan dirinya. Maka adalah satu kaidah yaitu al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Contohnya yaitu disunahkan mencuci mani itu disunahkan mencuci mani karena berbeda ulama Imam Maliki itu wajib mencuci mani. Kalau Allah Taala faman itturu ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Maka lailah dua kaidah al hukmu la tunatu bil ma'asi ayo alladzina amlifu wa itturu ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Bil ma'asi hukumat ya latunatu bil ma'asi dah tidak diikat dengan ragu tidak diikat dengan ragu, tidak ikat dengan ragu. Oh dikon ada. Tidak diikat dengan ragu-ragu. Ya Allah. Wallahi ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diikat dengan ragu-ragu, dengan maksiat. Contohnya yaitu tidak ya Allah. Ulang tadi. Bedanya apa? Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diikat dengan maksiat. Contoh tidak diberi keringan bagi pelaku maksiat dengan safarnya itu atas hari menjamak solat, mengkhusus solat dan berbuka. Ar-rukhsah la tunatu bisaki. Rukhsah tidak diikat dengan ragu-ragu. Diwajibkan mencuci bagi orang yang ragu-ragu dalam mengusap sepatu. Diwajibkan mencuci apa? Mencuci sepatu. Mencuci kaki. Dalam apa? Dalam safar. Mencuci kaki dalam hal apa? Dalam berwudu. Gitu ya jelas. Mencuci aja, mencuci apa? Fasyukru khairat. Fasyukru ma'asih. Qala Allah Ta'ala. Ya Allah. Man itturu ghairu baghi wala adin. Hidah parah. Nah, dikit lagi tuh. 8 lagi 8. 22. Apa lagi 8? Tentang kalau Nabi SAW di Aisyah ajruki ala qadri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah ajruki ala qadri nasabiki, pahlamu sesuai dengan kadar kecapeanmu. Contohnya yaitu memisah witir itu lebih baik daripada menambung witir dengan menambah takbir, niat takbir dan salam. Ulang apa? Contohnya apa tadi? Memisah witir itu lebih baik daripada menyambung witir dengan menambah takbir, niat dan salam. Orang itu nggak ngerti tuh memisah witir itu maksudnya apa?
Misal witir itu ada tiga rakaat, tiga rakaat. Jadi dipisah dua, satu. Oke. Wa'mur bil urfi wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan oleh kalian dengan apa yang engkau sanggupi, kamu sanggupi. Maka ada satu dua kaidah, yaitu ma la yudrika kullu wa la yudrika kullu. Sesuatu yang tidak mampu semua tidak ditinggalkan semuanya. Contohnya yaitu seseorang yang tidak mampu dengan dinar, maka ia mampu dengan dirham, maka ia lakukanlah. Tidak mampu dan dinar, mampu dan dirham apa ya? Dalam bersedekah. Kan jelas itu. Ya Allah ya Rahman. Seseorang tidak mampu bersedekah kan jelas-jelas. Seseorang tidak mampu bersedekah dengan dinar, maka yang mampu dengan dirham, maka kerjakanlah, sedekahlah. Al-maisuru la tusqatu bil ma'sur. Contohnya itu seseorang yang terpotong sebagian dari anggota badannya, maka hendaklah yang mencuci yang sisanya. Kalau ta'ala wa natuma qaddamu wa atharhum, dan kami Naktubu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa ata belum. Tiga barang, tiga limur. Al-maisur ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian menyeru kepada kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu artinya di korting itu. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian ummatun yad'una, segolongan kalian menyeru kepada kalian ummatun yad'una, dari umat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah menyeru kepada kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan adalah dua kaidah. Ma haruma fi'lan haruma fi'lan harumatul alam melakukannya haruma fadlan. Allah Rahman mengerjakannya. Sesuatu yang haram mengerjakannya, haram memintanya. Haruma fi'luhu. Ya Allah. Sesuatu yang haram haruma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang haram melakukannya, haram memintanya. Haram meminta riba dan mahar pelacur. Yang kedua haruma akhduhu wa haruma ya'tuhu. Sesuatu yang haruma akhduhu haruma ya'tuhu. Sesuatu yang haram melakukan, haram mengambilnya, haram memberikannya, dan haram memberikan mahar pelacur, haram memberikan riba. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian menyeru dari umatku menyeru kepada yang kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dari yang mungkar. Yang tadi yang barusan itu apa? Tapi belum tadi lah. Wanaktu maqaddam atarhum. Itu lah. Wanaktu maqaddam atarhum. Dan kami menulis apa yang kamu kerjakan dan Kok kamu? mereka kerjakan dan jejak-jejak mereka. Dan lahirlah satu kaidah, yaitu al khairul muta'addi afdalu minal qasiri.
kebaikan yang melampaui batas itu lebih baik daripada yang tidak melampaui batas. Itu mengajarkan ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. La yahillu lil muslimin ayakhudha asofi la yahillu lil muslimin ayakhudha aso akhihi fi bighairi taibin nafsimin. Tidak halal bagi seorang muslim itu mengambil tukar saudara dengan tanpa ridho saudaranya. Maka adalah satu kaidah, ridho bisa ridho bima yatawalladu min, ridho dengan sesuatu maka ridho dengan yang terlahir darinya. Contohnya yaitu ridho rela dengan aib pasangannya, maka bertambah aibnya, maka tidak ada khiyar di atasnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap mabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Dan adalah satu kaidah yaitu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Sesuatu yang haram Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya itu khamar itu haram karena memabukkan. Maka jika potensi memabukkan itu hilang, maka khamar itu menjadi halal. Seperti cuka. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabi, al-haramu ma haramallahu fi kitabihi. Jika wa sakata anhu mimma afa anhu. Halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan kitabnya. Haram itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan kitabnya, dan diamnya Allah itu telah dimaafkan. Yang telah dimaafkan oleh Allah. Diamnya Allah dimaafkan. Dan diamnya Allah itu yang perkara sudah dimaafkan. Sesuatu yang Allah diam darinya. Sesuatu Allah yang diam, Allah itu diam gak? Sesuatu yang diam oleh Allah darinya, maka ya sesuatu itu sudah dimaafkan. Contohnya itu al-aslu fi asyai. Kaidah terakhir. Al-aslu fil asyai ibahah. Hukum asal pada sesuatu mubah. Ragu dalam hewan, contohnya ragu dalam hewan membingungkan apakah ia itu haram atau halal, maka ianya hewan itu mubah, hukumnya mubah. Ragu dalam hewan membingungkan. Apa maksudnya? Ragu dalam hewan membingungkan. Ragu dalam memakan hewan membingungkan. Ragu dalam hal apakah hewan itu halal dimakan atau haram dimakan, maka ianya hewan hukumnya mubah. Alhamdulillahirabbil alamin.